Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali menyampaikan kesan saya gitu kan setelah membaca komik Boboiboy musim kedua isu ke-27 ya. Jadi isu ke-27 ini adalah isu yang terakhir dari season kedua dari musim kedua ya. Jadi isu ke-27 adalah isu yang terakhir kita dari komik Boboiboy Galaxy ini. Dan di sini diceritakan bahwa Boboiboy-nya berhadapan dengan Kirana yang tidak lain adalah masih ada hubungannya dengan Feng dengan Kapten Kaizo ya. Ternyata Kirana, Feng dan Kapten Kaizo ini dulu sama-sama dibesarkan di planet Gurlatan gitu ya, dan mereka ini apakah bersaudara gitu atau cuma teman dekat gitu, teman bermain gitu kan, dan mereka satu guru gitu kan. Nah, di sini dijelaskan gitu ya, cuman saya kurang paham gitu. Cuman di sini di halaman pertama di halaman pertama dari komik ini diceritakan bahwa di sini si Kirana dipanggil sama bapaknya gitu kan. Dan ayahnya si Kirana ini mendapat kabar bahwa Retaka akan kembali dan sedang menuju ke planet mereka ini gitu kan. Dan dia bilang laskar buruhan sedang diarahkan ke barisan depan gitu kan. Nah, si Kirana kaget gitu kan, Retaka katanya kan. Tadi dia berpikir dan dia sudah menebak sih ayahnya bakal segera menuju ke barisan terdepan ke garda terdepan gitu kan, untuk berhadapan dengan Retaka tadi gitu kan. Dan dia berusaha untuk mencegah hal itu terjadi gitu kan. Tapi ayahnya sebagai seorang raja mungkin di planet Gurlatan tentu harus gitu kan yang paling dulu untuk maju ke medan perang gitu kan, untuk berhadapan dengan Retaka gitu kan. Dan dia sengaja gitu kan untuk membuat si Retaka ini lengah gitu kan. Dan sementara Retaka ini lengah dengan menghadapi dia, nah dia berharap bantuan dari Tapox akan segera datang gitu kan. Kemudian si Kirana ini bilang kalau macam tuh Kirana ikut ayah. Nah, jadi kalau kayak gitu kan Kirana ini dia mau ikut gitu kan, ayahnya maju ke medan pertempuran gitu kan untuk berhadapan dengan Retaka gitu kan. Tapi bapaknya melarang gitu kan, jangan Kirana katanya. Jangan Kirana katanya kan, kamu mesti menjaga kota ini kan. Tak perlu Kira, kamu mesti kekal di kota Terawangan dan dilindungi rakyat kita di sini ya. Ayah anda tahu semangat Satriantar senantiasa mengalir dalam darah kamu katanya. Jadi dia tahu gitu kan, semangat Satriantar itu selalu mengalir dalam darahnya Kirana gitu kan, makanya dia pengen bertempur gitu kan. Jadi ini Kirana ini kalau diibaratkan ini sebagai bangsa saya gitu kan, kalau di teman-teman tahu gitu kan di komik Dragon Ball gitu kan, bangsa petarung gitu kan, bangsa saya gitu. Jadi si Kirana ini dia punya darah itu gitu kan, punya darah Satriantar gitu. Kalau ayahanda adalah pedang padet ini gitu kan, maka kamu adalah perisainya kata gue. Jadi gini ya. Jadi si ayah, jadi kan tadi si ayah Kirana itu kan dia pengen berhadapan, pengen maju ke medan pertempuran untuk berhadapan dengan Retaka gitu kan. Tahunya si Kirana melarang gitu kan. Nah, kemudian ayahnya ini bilang, saya ini adalah pedangnya planet ini gitu kan, sementara kamu katanya kan, Kirana itu adalah perisainya gitu kan. Berarti perisainya dia pelindung gitu kan. Jadi si Kirana ini diibaratkan sebagai pelindung dari planet Gurlatan tadi gitu kan. Terus bapaknya bilang gitu kan, ayahnya bilang, jadi ingatlah pesan ini Kirana ya kan, lindungilah Gurlatan dan seluruh rakyatnya walau dengan cara apapun sekalipun gitu kan. Jadi si Kirana ini disuruh untuk melindungi rakyat di planet Gurlatan gitu kan, dengan bagaimanapun caranya gitu. Akhirnya si Kirana ini paham gitu kan, dia mau kan, baik ayah gitu kan, saya mau dan saya bersedia gitu kan untuk menjadi pelindung
di planet Gurlatan gitu kan, karena bapaknya tadi karena ayahnya dengan memisalkan lah, mengibaratkan kalau ayah itu adalah pedang di planet Gurlatan dan si Kirana itu adalah perisai gitu kan, berarti dia itu adalah semacam pelindung gitu. Oke. Nah, akhirnya ketika berhadapan dengan Boboiboy, nah Kirana bilang kan, Gurlatan akan dilindungi dari seberapa bahaya gitu, dari sembarang bahaya gitu. Oke. Di sini dia bertempur ya bersama si Boboiboy ya. Kirana ini ya kayaknya Kirana ini udah melampaui batas gitu kan. Cuma tujuannya baik sih, tujuannya untuk melindungi planet Gurlatan gitu kan. Cuma caranya salah sih Kirana ini. Lalu, nah mulailah pertarungan ya. Di sini pertarungan Boboiboy Rimba gitu kan melawan Kirana gitu. Tapi sepertinya Boboiboy Rimba di awal-awal pertarungan tidak banyak dia memberikan perlawanan gitu ya, justru dia malah terdesak gitu kan sama si Kirana gitu. Kemudian di sisi yang lain si Ying dan si Gopal dan Yaya lagi sibuk gitu kan buat menghalau pasukan Gurlatan gitu. Kamu semua ada di sini senang untuk musnahkan kamu semua dengan satu serangan, bersedialah untuk dihapuskan, kata si Kirana. Akhirnya di sini si Feng ya, berarti di komik ke-27 ini si Feng baru dia meminum jus itu ya, jus wak-wak gitu kan. Feng setelah dia minum barulah muncul ini kan, baru muncul kuasa manipulasi bayang, barulah muncul kuasa manipulasi bayang tahap 3 gitu kan dari si Feng. Wih. Cuman yang lucu di sini naga aja pakai kacamata. Dan akhirnya mereka berdua ya, jadi si Feng dengan si Boboiboy Rimba berdua bertumpul melawan Kirana tadi ya. Dan akhirnya Kirana terdesak gitu kan. Kirana terdesak karena Boboiboy dia semakin menggila ya dengan kuasa rimba ya. Jadi kayak ini ya. Jadi kuasa rimba itu dia kayak perpaduan antara dinosaurus atau T-Rex gitu ya dengan tumbuhan gitu. Jadi T-Rex-nya berbentuk tumbuhan gitu. Namanya Alpha Tumbosaurus berganda. Nah, dengan Alpha Tumbosaurus berganda itu akhirnya perisai si Kirana hancur ya. Perisainya hancur gitu. Tapi justru dengan hancurnya perisai itu si Kirana semakin lepas kendali gitu ya, lepas kontrol gitu ya, karena ternyata baju yang sekaligus menjadi perisai itu adalah fungsinya untuk mengendalikan kekuatan si Kirana tadi gitu ya. Dan dengan hancurnya baju yang menjadi perisai itu maka Kirana semakin lepas kontrol gitu ya. Semakin gila. Kemudian akhirnya Boboiboy Rimba kembali beraksi gitu kan, dengan semakin memaksimalkan ya. Terjadilah pertempuran sengit gitu di sini. Cuma di sini sebenarnya si Boboiboy mengalahkan si Kirana itu bukan dengan kekuatan gitu ya, tapi dengan memberikan kesadaran gitu kan kepada dia, memberikan pemahaman gitu kan. Kuasa Voltra sekarang udah macam rakyat kau sendiri. Kau kena kawal kuasa itu, jangan menyerah kalah. Jadi di sini si Kirana itu sudah mulai dikuasai oleh kuasa Voltra gitu kan, dia semakin lepas kendali. Akhirnya si Boboiboy Rimba itu berusaha untuk menyadarkan kembali si Kirana untuk dia kembali sadar gitu kan, dan segera melepaskan kuasa Voltranya gitu.
bilang, "Nah, bagi aku pulang tolong kau masih ada keinginan Feng. Jika benar kau ini penyelamat galaksi Boboiboy," kata Kirana kan, "bantu aku selamatkan Gurlatan." Baik, katanya. Nah, akhirnya Kirana ini dia menyalurkan kuasa elemental Voltra itu kembali ke Boboiboy di sini ya. Akhirnya si Kirana itu dia kembali menyalurkan kuasa elemental Voltra itu ke Boboiboy. Dan akhirnya Boboiboy kembali mendapatkan kuasa elemental Voltra gitu ya. Dan di sini unik itu muncul, ada bayangan di sini ya. Ada bayangan itu di sini. Ini ya ini. Ada bayangan gitu di sini. Ini ternyata siapa namanya nih? Ini kayaknya neneknya si Kirana. Di sini ternyata Ratna ya, namanya Ratna gitu ya. Ratna ini ternyata neneknya Kirana. Ayahanda Nenda maafkan Kirana. Akhirnya setelah berhasil disadarkan oleh Boboiboy Rimba, Kirana akhirnya bisa ya melepaskan diri dari kuasa Voltra gitu. Oke, dan kayaknya sih, dan di akhir cerita ini ada sedikit ini ya. Di sini Tok Kasa menceritakan waktu dia masih muda di sini ya. Di sini dia masih muda. 100 tahun dahulu Nenda kamu pun buat benda yang sama tapi dengan cara yang berbeda, katanya kan. Nenda ini artinya nenek mungkin ya, nenek Kirana gitu. Selepas Retaka kalahkan 4 penguasa elemental, Tok coba yakinkan Satriantar untuk lari bersembunyi bersama Tok. Tapi Nenda kamu tak mau tinggalkan planet ini dan rakyatnya. Tapi si Ratna ini ya, ini namanya Ratna ini, neneknya Kirana, dia tidak mau meninggalkan planet dan rakyatnya gitu kan. Setelah si Retaka itu mengalahkan 4 penguasa elemental ya. Kemudian si Ratna ini dia minta Tok Kasa mencari sebuah power sphere generasi ke-9 ya. Sementara dia lengahkan Retaka dan dilindungi semua rakyat Gurlatan gitu kan. Jadi dia menyuruh si Tok Kasa ini mencari power sphere generasi ke-9. Sementara dia berusaha untuk melengahkan Retaka. Nanti sama lah tadi kayak si ayahnya si Kirana kan, yang menghadapi Retaka untuk melengahkan dia gitu kan. Sementara si Kirana menyelamatkan rakyat Gurlatan gitu. Gitu juga dengan si Ratna ini ya. Kemudian pergilah kan Tok Kasa tadi, kemudian pergilah dia Tok Kasa itu mencari power sphere generasi ke-9 ya. Tapi terlambat ya. Ketika dia sudah mendapatkan power sphere itu, ternyata planet Gurlatan sudah dikalahkan oleh Tok terlambat ya. Ya, tapi malangnya Tok terlambat ya, berarti si Ratna ini sudah berhasil dikalahkan oleh Retaka ya di sini. Dan di sini Tok Kasa tetap menggunakan kuasa Ochobot ya untuk kalahkan Retaka dengan menyerap semua kuasa elemental yang dia ada. Berarti Ochobot ini adalah power sphere generasi ke-9 ya. Kemudian Tok Kasa dia menyalahkan dirinya sendiri ya, karena mungkin dia terlambat gitu kan untuk menyelamatkan Ratna tadi ya. Dan dia menyesal gitu kan, kalau misalnya dia tidak terlambat mungkin Satriantar Ratna masih hidup gitu ya. Sini oke ya, jadi itu tadi ya kesan-kesan saya setelah membaca komik Boboiboy isu terakhir ini ya. Dan semakin jelas sejarah dari planet Gurlatan gitu kan, Kirana ayahnya gitu kan, dan Ratna gitu, neneknya gitu kan.
Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.